Mungkin selama masih Bapak bertugas akan seperti apa program terdepan? Saya kira program tidak akan lepas dari program yang sudah ada. Saya tidak mungkin membuat program sendiri karena program ini sudah ada. Itu yang tinggal langkahnya guys. Program itu justru lebih banyak ada ke dalamnya sebagian. Ya kira-kira antara 50% akan ada kedua. Tergantung nanti bagaimana situasi yang akan kita berkembang di depan datang. Nah itu nanti diantisipasi. Itu baru akan kita bicarakan pada saat-saat mendatang supaya kita bisa mengkoordinasikan semua kegiatan dari kementerian-kementerian yang berada di bawah koordinir kita, kami di sini untuk bisa kondisi stabilitas keamanan politik akan jadi hal utama Pak, mengingat kita kemarin habis melalui masa-masa demonstrasi dan besar. Pasti. Kan kalian juga butuhnya itu kan? Pasti, itu kebutuhan kita semua. Pasti itu bagian dari situ. Dalam waktu dekat akan memanggil Menteri Kapolri lain Pak di bawah Menko Polhukam untuk koordinasi. Pasti, karena memang tugas kami itu, supaya kita koordinasikan mungkin antar kementerian, kemudian kami koordinasikan, kemudian kita padukan, kita lihat adakah bottleneck di situ. Nah, itu kita selesaikan. Pak, di istana kan Bapak bilang kalau misalkan akan fokus pada reformasi Polri. Nah ini Siapa yang bilang itu? Saya nggak bilang begitu. ada di Kompas.com tadi aku baca Pak. Terus Saya kan tidak ada mengatakan jabatan Pak Ahmad Dovini sebagai penasihat khusus Presiden di bidang reformasi polisi. Nah mungkin barangkali apakah ini juga salah satu dari apa ya Pak concern Pak Prabowo ke depannya mungkin ada pesan khusus. Begini ya, dari kementerian dan lembaga yang di bawah koordinasi kami, ya itu kan ada juga polisi. Jadi kalau misalnya di sini akan ada seperti yang Anda katakan itu yang akan dimotori oleh Pak Dovini, ya tentunya kami juga dilapori. Dan kami juga akan memberikan masukan juga. Begitu. Sekarang Anda tanya itu, ya saya belum tahu, belum ketemu sama Pak Dovini. Gitu ya. Pak, kalau untuk agenda besok apakah Bapak mungkin ada sepijat itu dengan Pak Menteri sebelumnya Pak Safri besok Pak agenda Sepijat sudah selesai Pak Sepijat. kalau komunikasi dengan Pak Safri untuk pesan-pesan dari Pak Safri sebagai Menko Polhukam ad interim sebelumnya gitu Pak ke Bapak? Kami akan bertemu kapan saja. Kalau dengan Pak Safri nggak usah ketemu, telepon saya bisa. Kalau nggak bisa juga saya jalan ke sana. Besok akan ke Menhan mungkin Pak? Kira-kira begitu kalau beliau ada waktu. Ya saya akan sudah koordinasikan. Pak Menko, mungkin Bapak bisa menceritakan awal mula Bapak akhirnya terpilih menjadi pembantu presiden. Gimana sih Pak? Teleponnya siapa yang menghubungi? Kabarinnya Pak, gimana Pak? Seperti kalian ketahui ya, saya kan berada bersama-sama dengan tim yang berada bersama dengan Pak Safri. Itu kan pertemuan katakanlah kontak dengan Pak Presiden kan agak sering gitu ya. Tapi kapan itu mulainya saya juga nggak tahu. Saya tahunya bahwa besok dinaikkan pangkat. Oh, jadi Bapak tidak dihubungi untuk akan ada pelantikan Bapak sebagai menteri baru begitu? Oh ini dulu. Karena tahapannya naik pangkat dulu, baru kalian waktu naik pangkat tadi ada? Kami nggak wartawan istana sih Pak. Berarti sehari sebelum pemberitahuannya Pak ya? Ya, kira-kira. Dihubunginya oleh Mas Dedi atau siapa Pak? Oh enggak, bukan. Masa saya harus cerita? Pak, des yang ada di Menko Polhukam akan dilanjutkan nggak Pak? Itu diantara yang kita bicarakan, kami bicarakan ya, des yang berapa ada 6 des, gitu ya. Itu kita bicarakan, kita coba. Mungkin salah satu yang kita bicarakan adalah masalah ke dalam, itu adalah apakah akan ini efektif atau kurang efektif atau perlu diperkuat. Nah ini proses evaluasi des tadi ya. Pak Menko, waktu pas Pak Syafri berbicara di sini, salah satu yang disampaikan adalah akan melakukan revitalisasi organisasi di Kemenko Polhukam.